Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, kami rindu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesaya pasal 38 ayat 1-22. Demikian firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati.
Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada petunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya." Ayat 9, karangan Hizkia, Raja Yehuda, sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya. "Aku ini berkata, dalam pertengahan umurku aku harus pergi ke pintu gerbang dunia orang mati. Aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala, seperti tukang tenun menggulung tenunannya. Aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Dari siang sampai malam, Engkau membiarkan aku begitu saja. Aku berteriak minta tolong sampai pagi. Seperti singa demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam, Engkau membiarkan aku begitu saja. Seperti burung layang-layang demikianlah aku menciap-ciap. Suaraku redup seperti suara merpati. Mataku habis menengadah ke atas. Ya Tuhan, pemerasan terjadi kepadaku. Jadilah jaminan bagiku. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaan-Mu. Tetapi hanyalah orang yang hidup yang dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaan-Mu, tetapi hanyalah orang hidup. Dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaan-Mu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah Yesaya, baiklah, diambil sebuah kue ara dan ditaruh pada bara itu supaya sembuh. Setelah itu Hizkia telah berkata, apakah yang akan menjadi tanda bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan? Sampai di sini pembacaan kita, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, setiap orang yang sedang mengalami sakit tentu akan merasa sedih. Apalagi bila divonis bahwa penyakitnya itu tidak akan bisa disembuhkan. Kerap kali hal semacam itu membuat
seseorang menjadi terpuruk dan putus asa. Raja Hizkia mengalami situasi yang sama. Dia mengalami sakit, dan Yesaya menyampaikan firman Tuhan bahwa Hizkia tidak akan sembuh dari sakitnya. Mendengar hal itu, Hizkia berdoa, berseru kepada Tuhan, menyerahkan diri kepadanya. Dan puji Tuhan, Tuhan mendengar doa-doanya. Dan sebagai jawaban dari doa Hizkia, Tuhan menjanjikan kesembuhan kepadanya. Karena sikap Hizkia yang berserah dan bersungguh-sungguh saat berdoa kepadanya. Tuhan memperpanjang umur Hizkia 15 tahun. Bahkan Tuhan berjanji akan memberi kemenangan, kelepasan melawan Asyur yang sedang menyerang kerajaannya. Apa yang dilakukan Hizkia? Setelah dia sembuh, setelah kesembuhannya, Hizkia memuji-muji Tuhan. Dia bersyair, memainkan kecapi, dan dia berjanji akan memakai umurnya untuk memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa ada saatnya penyakit membawa penderitaan berat. Namun, jangan sampai sakit penyakit itu menjauhkan kita dari Tuhan. Bagi orang Yahudi, penyakit bukan hanya masalah badani, tetapi kerap kali dikaitkan dengan masalah iman. Saat Raja Hizkia sakit, dia merasakan hal itu karena dia dikutuk oleh Tuhan, karena dosa-dosanya. Maka dalam doa-doanya tak henti dia minta ampun. Saat mengalami sakit itu, dia remuk hati, bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Ini satu hal yang baik. Hizkia menerima kenyataan dan mengakui dosa-dosanya. Lalu ia berdoa kepada Allah. Sekali lagi puji Tuhan, Tuhan menyembuhkannya. Bapak Ibu, kerap kali penyakit yang kita alami, apalagi penyakit itu berat, seringkali digunakan untuk iblis menjauhkan kita dari Allah dengan cara menumbuhkan keputusasaan, kejengkelan, kemarahan, kekecewaan. Jika kita tidak bisa menerima kenyataan, menintrospeksi diri mengapa kita sakit, apakah karena kita dosa, atau karena kecerobohan kita, atau karena memang kita diizinkan sedang diuji oleh Tuhan. Ketiga alasan ini pun seharusnya tidak menjauhkan diri kita dari Tuhan. Bila karena dosa, maka kita harus merendahkan hati, merendahkan diri, minta ampun dan bertobat. Bila karena kecerobohan, kita mengevaluasi diri. Selain mengobati sakit kita, kita memperbaiki cara hidup kita supaya kita lebih sehat dan tidak sakit lagi. Bila karena ini sesuatu yang adalah alat untuk menguji kita, Tuhan mengizinkan untuk mencobai kita, baiklah kita tabah dan sabar dan tetap berpegang pada Tuhan, karena bila Tuhan mengizinkan, tujuannya adalah supaya kita naik tingkat, naik kelas. Semua ujian diizinkan supaya kita lebih berkualitas. Mari kita meneladani sikap Hizkia yang menerima keadaannya lalu berdoa dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ia memahami bahwa kesembuhan akan datang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ia tetap memuji keagungannya pada saat sakit sekalipun. Dan setelah dia mengalami jawaban dari doa dari Tuhan dan disembuhkan, dia memuji-muji Tuhan. Dan ada janji dibuat, dia akan memuji Tuhan dengan kecapi seumur hidupnya. Bapak Ibu, salah satu kunci doa kesembuhan dijawab adalah bila engkau berjanji mempersembahkan hidupmu bagi Tuhan saat Tuhan menyembuhkan. Apakah ada yang
sakit saat ini, pagi ini, yang berdoa bersama, engkau mengalami sakit yang berat, engkau kepayahan, berdoalah kepada Tuhan dan nyatakan nasarmu. Tuhan, bila engkau memberi aku kesembuhan, engkau memperpanjang nyawaku, aku akan mempersembahkan hidupku untuk memuliakan Tuhan. Dan lihat, Tuhan akan menjawab dan memberi kesembuhan kepada saudara. Tuhan memberkati. Inilah berkat firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan rahmat-Mu. Pagi hari ini kami bangun dalam keadaan sehat. Terima kasih, puji Tuhan. Bila ada yang sakit di antara kami, seperti firman Tuhan hari ini, kami berdoa untuk kesembuhan saudara kami yang sakit. Dan oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus disembuhkan. Hari ini kami belajar dari Raja Hizkia yang mengalami sakit yang berat, bahkan divonis nyawanya tidak akan lama. Sakitnya tidak akan sembuh. Tetapi dia menerima kenyataan itu. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia bahkan mengakui segala dosa-dosanya dan hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan dia mohon kesembuhan dari Tuhan. Oleh kesungguhannya, ratapannya, Tuhan menjawab doanya. Tuhan memberi Hizkia kesembuhan. Tuhan memberi tambahan umur 15 tahun. Dan Hizkia pakai umur yang ditambahkan Tuhan itu untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji, menyembah Tuhan. Dan secara membuktikan Hizkia membangun karya-karya yang indah bagi Tuhan dengan di kerajaannya, sehingga kerajaan Yerusalem menjadi lebih baik. Kotanya menjadi lebih baik. 15 tahun terakhir Hizkia memerintah, memperbaiki hidupnya, memperbaiki lingkungannya, memperbaiki bangsa dan negaranya. Kami mau belajar dari kisah Hizkia. Bila ada di antara kami yang sakit, kami mau belajar berdoa seperti Hizkia, merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon ampun dan memohon kesembuhan, dan berjanji memakai sisa hidup yang diberikan, bonus dari Tuhan untuk hidup hanya memuliakan Tuhan, berkarya bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati semua pagi hari ini dalam kesehatan, dan biar kami memuliakan Tuhan dengan sisa hidup kami dan berkarya bagi-Mu. Berkati usaha pekerjaan kami, berkati keluarga-keluarga, berkati persekutuan kami di JKI Sema, dan berkati sahabat-sahabat Sema. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian Bapak Ibu doa pagi kita. Selamat pagi. Jangan lupa nanti malam ada menara doa terakhir. Kita bersekutu, berdoa untuk akhir tahun dan menjelang awal tahun 2025. Apa pesan Tuhan di akhir tahun dan apa yang harus kita persiapkan menyambut tahun baru? Mari datang berhimpun, berdoa bersama dan mendengar pesan-pesan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.